Haleluya. Selamat datang dalam program Sabda Menyejukkan Minggu 26 Februari tahun 2023. Saya percaya bahwa Anda telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan telah disediakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku sekalian, pada minggu ini kita masuk pada minggu Prapaskah pertama di tahun 2023, di mana ada 6 minggu yang akan kita jalani, dan puncaknya nanti ketika kita memperingati kematian Kristus atau yang sering kita sebut dengan Jumat Agung. Dan pada minggu-minggu ini, saudara-saudaraku sekalian, kita akan memusatkan hati dan pemikiran kita pada pemaknaan bagaimana Kristus yang menderita dan mati di atas kayu salib. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami menyiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, khususnya bagi kami yang pada minggu-minggu ini memasuki minggu-minggu Prapaskah. Biarlah pemaknaan dalam hidup, panggilan kami sebagai orang-orang percaya akan semakin nyata, sehingga banyak orang akan melihat betapa Kristus hidup melalui kehidupan kami. Berkati bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, dan berkati bagi mereka yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya 52, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara-saudariku sekalian, kalau seandainya Anda ada dalam sebuah event atau kegiatan, dan kegiatan itu seperti pertandingan, dan ada seseorang di sana yang Anda harapkan menang dalam kontestan tersebut, dalam peristiwa tersebut, dan Anda sudah berpikir bahwa kemenangan yang akan dicapai patutlah dirayakan bukan saja pada diri Anda, tetapi dirayakan oleh banyak orang. Tetapi justru ketika Anda ada melihat peristiwa tersebut, Anda menemukan ternyata bahwa orang yang Anda andalkan itu seolah-olah mengalami kekalahan. Maka pupuslah harapan, maka buyarlah semua rencana-rencana untuk merayakan kemenangan itu. Dan pada akhirnya Anda pulang dengan kekecewaan. Atau saudara-saudaraku sekalian, ada seseorang di mana orang tersebut menjadi tumpuan harapan Anda. Dia menjadi harapan untuk dapat menolong Anda pada saat Anda susah, atau pada saat Anda tertekan. Tetapi justru pada kondisi-kondisi yang sangat kritis, ternyata orang tersebut tidak memberikan harapan kepada Anda. Bahkan seolah-olah bahwa apa yang dimunculkan, yang diberikan kepada Anda itu merupakan kekecewaan atau sebaliknya. Maka pasti Anda akan memikirkan, apakah berikutnya saya dapat menaruh harapan kepada orang tersebut. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan tersebut seolah-olah kondisinya sama dengan waktu Kristus mengalami penderitaan dan kematian. Murid-muridnya berharap bahwa dia akan menang dalam kondisi yang sulit tersebut. Tetapi justru yang mereka lihat, Kristus mati di atas kayu salib. Dan berakhir murid-muridnya harus tersebar, terpencar satu dengan yang lain.
Tetapi saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam kitab Nabi Yesaya ini mengatakan bahwa hamba yang menderita itu yaitu Kristus, ia akan ditinggikan, ia akan disanjung, ia akan dimuliakan. Bukankah demikian? Tetapi sebelum ia ditinggikan, sebelum ia disanjung, sebelum ia dimuliakan, ia harus mengalami penderitaan terlebih dahulu. Bahkan dalam firman Tuhan tadi, penderitaan yang dialami oleh Kristus, hukuman yang Kristus harus hadapi atau terima menyebabkan begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bagaimana tidak, saudara-saudaraku sekalian, firman ini mengatakan bahwa kondisi Kristus pada saat itu bukan seperti anak manusia lagi. Sebab siksaan demi siksaan, cambukan demi cambukan melekat pada dirinya, yang pada akhirnya dalam diri Kristus terlihat bilur-bilur akibat cambukan tersebut. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, bahwa tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ia ditinggikan, ia disanjung, ia dimuliakan melalui peristiwa yang sangat mengenaskan. Walaupun kita tahu, saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang yang berkuasa, Kristus dapat saja menghalau penderitaan yang ia harus hadapi. Ia dapat menghalau kesakitan demi kesakitan yang ia harus terima. Ia harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya. Namun, Kristus memilih yang lain. Kristus tahu bahwa ia harus hadapi semua ini demi tercapainya sebuah misi yang mulia, yaitu pembebasan untuk kehidupan. Kristus yang juga adalah manusia harus menyingkirkan sifat-sifat yang berpusat pada dirinya, tetapi ia fokuskan suatu kehidupan yang berpusat kepada Bapa, yang dapat membawa pembebasan bagi orang lain, sehingga mereka yang dibebaskan itu akan menemukan kehidupan. Dan saudara-saudaraku sekalian, sebaliknya, kekuasaan yang Kristus miliki menyatakan bahwa penderitaan dan kematiannya bukanlah segala-galanya. Justru melalui penderitaan dan kematiannya itu, Kristus dimuliakan. Ia disebut ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ditinggikan karena Kristus bangkit. Disanjung karena Kristus naik ke surga. Dimuliakan sebab berbagai macam kemuliaan yang Kristus sudah miliki akan terus dinyatakan dalam kehidupan orang-orang, dalam kehidupan banyak orang melalui kehidupan Kristus pada saat itu. Saudara-saudaraku sekalian, Kristus ditinggikan sebab Kristus menempatkan nilai-nilai yang paling suci dan paling mulia atas semua nilai-nilai dunia yang tercipta, terbangun dan dihidupi dalam sebuah masyarakat. Menyingkirkan nilai-nilai yang bersifat egosentrik atas dirinya demi misi mulia, yaitu penyelamatan manusia yang bersifat universal. Nilai-nilai yang bersifat kompromi atas ketidakadilan, yang seolah-olah memunculkan kebenaran, dan kompromi tersebut menjadi nilai-nilai yang terus tumbuh dan dihidupi dalam sebuah masyarakat. Kristus tidak mau berkompromi dengan kondisi yang demikian. Sebaliknya, Kristus harus menyatakan keadilan atas segala sesuatu yang telah tercipta dalam kehidupan masyarakat. Ia harus menyatakan kebenaran di atas berbagai rekayasa yang seolah-olah memunculkan kebenaran. Bukankah itu yang belakangan ini kita lihat, dan fenomena itu telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Firman ini berkata, ia ditinggikan, ia disanjung, ia dimuliakan. Karena Kristus menempatkan nilai-nilai yang paling suci dan mulia
di atas semua nilai-nilai yang dianggap manusia di dunia ini adalah nilai-nilai mulia itu. Ia tidak pernah berkompromi dengan kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kejujuran tetaplah kejujuran. Pada bagian berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, firman ini mengatakan, ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak pernah mereka dengar akan mereka pahami. Pernyataan firman yang menyatakan bahwa kekuasaan raja-raja tidak dapat mengekang kuasa Kristus. Kalau tadi saya menyatakan atau firman menyampaikan kepada kita bahwa Kristus harus menderita dan mati, bagaimana mungkin Kristus dapat menyatakan, membungkam mulut para raja-raja kalau ia tidak harus atau ia tidak mengalahkan kematian itu. Dan untuk dapat mengalahkan kematian atau maut itu, maka Kristus harus ada di alam maut itu. Di sana ia bertarung dan kemenangan menjadi bagian Kristus. Itu sebabnya firman mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai dosa, di manakah sengatmu? Sengat dosa telah hilang kekuasaannya dan Kristus menjadi harapan kita. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita memaknai Minggu Prapaskah pertama ini? Bagian ini menyatakan kepada kita semua bahwa Kristus memberikan hidupnya untuk membebaskan. Ia menyingkirkan semua hal-hal yang bersifat pribadi, tetapi ia memberikan hidupnya demi pembebasan. Pembebasan untuk kehidupan, sehingga orang lain ada dan masuk dalam kehidupan tersebut. Bukankah saudara-saudaraku sekalian, ada begitu banyak orang yang selama ini masih dikekang oleh berbagai kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Mereka yang masih dikekang dengan sifat-sifat yang hanya berpusat pada diri sendiri. Mereka dikekang oleh kuasa-kuasa dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang menyebabkan mereka susah untuk melepaskannya, dan terus-menerus mereka dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan tersebut. Maka pada Minggu Prapaskah ini, Anda dan saya dipanggil untuk memberi hidup kita. Saya percaya bahwa Anda telah memberikan hidup bagi pelayanan yang mulia selama ini. Tetapi pada Minggu-Minggu Prapaskah ini, baiklah kita lebih lagi memberikan hidup ini agar orang lain mengalami pembebasan, dan melalui pembebasan itu maka mereka menemukan kehidupan itu. Dan itu terjadi karena Anda memberikan hidup Anda. Pada Minggu Prapaskah ini kita dipanggil untuk memberikan kehidupan. Dengan memberi kehidupan dan melayani orang lain, maka orang lain akan menemukan kehidupan itu sendiri. Kalau kita tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang sibuk dengan berbagai kesibukan mereka. Mereka hidup, mereka beraktivitas, bahkan mungkin mereka mencapai apa yang menjadi impian mereka, tetapi sesungguhnya mereka belum menemukan kehidupan itu sendiri. Maka pada Minggu Prapaskah pertama ini, kita dipanggil untuk memberikan kehidupan kita agar orang lain dapat menemukan kehidupan itu sendiri, karena Kristus hidup di dalam diri kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan pada Minggu Prapaskah ini. Kristus ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan karena ia memberikan hidupnya untuk melayani. Ia memberikan hidupnya sebagai hamba yang menderita agar orang lain menemukan kehidupan itu. Maka demikianlah kita dipanggil untuk memberikan hidup kita, agar melalui hidup kita, agar melalui pelayanan kita, orang lain akan mengalami pembebasan dan menemukan kehidupan itu. Kalau kita mau meninggikan, mau menyanjung,
mau memuliakan Kristus, maka berikan hidupmu untuk melayani orang lain. Sekalipun Anda harus mengalami berbagai tantangan, tetapi percaya Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama Anda. Maka Anda dapat menjadi seorang yang dapat memberikan kehidupan bagi kehidupan orang lain. Kalau Anda berjalan seirama dengan Roh Kudus, maka Anda dimampukan untuk menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Pastikan bahwa minggu ini irama Roh Kudus yang berbicara tentang Kristus yang ditinggikan, Kristus yang disanjung dan dimuliakan, maka irama Roh Kudus itu juga berbicara kepada Anda bahwa melalui hidup Anda, maka Kristus ditinggikan, disanjung dan dimuliakan karena Anda mau melayani Dia melalui orang-orang yang ada di sekitar Anda. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan untuk melayani Engkau, panggilan untuk memberi hidup kami bagi orang lain sehingga orang lain dapat menemukan kehidupan itu sendiri. Dan biarlah hari ini akan terjadi pada minggu-minggu atau pada hari-hari yang akan kami jalani ini. Berkatilah bagi mereka yang sudah mendengarkan dan yang menyaksikan program Sabda Menyejukkan ini, dan kiranya hidup mereka akan terus dipakai oleh Tuhan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Kristus saja, dan berkat bagi mereka yang dilayani. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Haleluya.